Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Sehat semuanya ya. Baik. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran SKI. Ada yang masih ingat kita hari ini sudah sampai materi mana? Iya. Siapa? Iya, betul sekali. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Eh, Bisa ketua kelas mungkin yang memimpin berdoa. Oke, silahkan ketua kelas. Oke, oke, berdoa selesai ya. Baik. Oke, baik. Eh, Hari ini masuk semuanya ya. Oke, masuk semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar materi SKI tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang belajar di malam tentang pada masa Islam periode Mekah Rasulullah itu membahas apa saja sih? Oke, pada materi kali ini, nah, saya akan membahas tentang dua poin. Sebenarnya pada materi perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah itu di buku membahas tentang 3 poin. Nah, saya bahas 2 poin terlebih dahulu. Yang satu poinnya nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, apa saja sih yang kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, poin A, ada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Seperti apa sih kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu? Nah, yang kedua ada substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah itu seperti apa? Mungkin teman-teman sudah membaca dan sudah mengetahui ya. Nah, kita diskusi bareng-bareng lagi, kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, yang pertama tadi kan ada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu seperti apa? Nah, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu dikenal dengan masa jahiliyah, yaitu dari kata jahil atau bodoh. Jadi bukan bodoh dalam hal kayak uh, akademis ya, tapi bodoh di sini diartikan bahwa mereka itu dalam keyakinan mereka kebanyakan menyembah berhala, tidak terbuka pemikirannya seperti itu. Nah, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu mereka itu hidup di gurun dan kebanyakan punya sifat yang keras. Mereka biasa menggunakan unta atau kuda dalam kegiatan mereka. Nah, bagaimana sih kebudayaannya? Dulu itu dibagi menjadi beberapa golongan ya. Dari segi keyakinan itu ada golongan yang mengingkari sang pencipta dan hari kebangkitan, ada golongan yang meyakini adanya Tuhan, ada golongan yang menyembah berhala, ada golongan yang mengikuti ajaran Yahudi Nasrani seperti itu. Jadi eh, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu mereka meyakini ada beberapa golongan tadi. Jadi belum ada Islam, kan itu sebelum Islam gitu. Nah, lalu itu kan tadi poin pertama ya, seperti itulah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam ya, jauh dari namanya agama Islam. Mereka masih menyembah berhala, menganut ajaran-ajaran Yahudi Nasrani seperti itu. Nah, poin yang kedua, masih ingat tadi apa? Oke, baik. Poin yang kedua yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Apa saja sih substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah? Nah,
Sebelumnya teman-teman sudah mengetahui atau belum nih, substansi itu apa sih? Nah, mari kita bahas. Atau mungkin ada yang tahu apa itu substansi? Ya, betul sekali. Substansi merupakan isi. Apa sih yang terdapat dalam dakwah Rasulullah tersebut? Substansi dan strategi. Substansinya yaitu tentang tauhid dan ibadah, dan masih banyak lagi. Nanti bisa dibaca di buku. Dan untuk strateginya, teman-teman pasti sudah tidak asing ya. Ya, betul sekali. Strateginya ada strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, lalu ada strategi dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Nah, kenapa kok dilakukan secara pertama strateginya secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu? Karena pada masa itu Mekah itu masih belum menerima dan eh, mengerti tentang Islam. Jadi Rasulullah mempunyai cara secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Nah, itu dilakukan Rasulullah terutama kepada saudara, keluarga, karib kerabatnya. Nah, pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 sampai 4 tahun. Nah, ada yang sudah masuk Islam dengan sebutan as-sabiqunal awalun. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan sebutan as-sabiqunal awalun. Apa? Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan. Nah, pada masa ini itu setelah turunnya Quran surat apa? Al-Hijr ayat 94. Nah, di situ Rasulullah akhirnya dakwah secara terang-terangan meskipun eh, masih ada tantangan ya, dan itu dilakukan di Bukit Sofa dilakukan di Bukit Sofa. Nah, waktu itu ada beberapa tokoh yang melakukan tindakan kepada Nabi Muhammad seperti yang ada di buku ya, bisa dibaca. Nah, itu tadi poin-poin tentang perkembangan perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Ada 2 poin. Nah, untuk poin yang terakhir ada peristiwa-peristiwa penting dakwah Rasulullah periode Mekah. Nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, sudah selesai. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.